Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang encapsulation. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Halo teman-teman, di sini gue akan ngejelasin apa itu encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi adalah sebuah pemrosesan pemaketan atau penyatuan data bersama metode-metodenya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Maksud dari enkapsulasi atau encapsulation adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program, apalagi agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut tersimpan dengan aman. Dalam Java, enkapsulasi dapat dilakukan dengan pembentukan kelas-kelas menggunakan keyword class. Dalam kehidupan sehari-hari, enkapsulasi dapat dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem berputaran generator untuk menghasilkan arus sistem berputaran generator. Begitu pula sebaliknya, karena di dalam arus listrik tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana kinerja sistem berputaran generator. Apakah generator berputar ke belakang atau ke depan, atau bahkan serong. Begitu pula dalam sistem perputaran generator, kita tidak perlu tahu bagaimana arus listrik apakah menyala atau tidak. Begitulah konsep kerja dari enkapsulasi. Dia akan melindungi sebuah program dari akses ataupun intervensi dari program lain yang mempengaruhinya. Ada dua manfaat utama menggunakan data encapsulation, yaitu 1. Penyembunyian informasi atau information hiding. Hal ini mengacu kepada perlindungan terhadap implementasi objek internal. Objek tersebut dari interface public dan bagian private yang merupakan kombinasi data dan metode internal. Manfaat utamanya adalah bagian internal dapat berubah tanpa mempengaruhi bagian-bagian program lainnya. Modularitas. Modularitas berarti objek dapat dikelola secara independen. Karena kode sumber bagian internal, objek dikelola secara terpisah dan antarmuka. Maka kita bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian lain dari sistem. Manfaat ini mempermudah mendistribusikan objek dari sistem. Dan ada 3 hak akses modifier yang terdiri dari 1. Private. Private memberikan hak akses hanya pada kelas itu sendiri. Artinya, apa-apa saja yang ada di dalam kelas A, baik itu metode ataupun atribut, hanya bisa diakses oleh kelas A saja. Kelas lain tidak bisa mengaksesnya. 2. Ada public. Public memberikan hak akses kepada atribut atau metode agar bisa diakses oleh siapapun, properti atau kelas lain di luar kelas yang bersangkutan. Artinya metode atau atribut yang ada di kelas A dapat diakses oleh siapapun, baik itu kelas A, kelas B, dan seterusnya. Yang ketiga ada protected. Protected memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya. Artinya, apa-apa saja yang ada di kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A. Dan kelas yang mengextend kelas A, namun harus dipahami kelas lain yang berada di dalam satu package dalam kelas A mampu mengakses tipe data protected. Sedangkan yang tidak mampu mengakses adalah kelas-kelas yang berada di web package kelas A. Untuk dapat mengaksesnya, kelas yang berada di luar package kelas A harus mengextend kelas A.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan codingan menggunakan aplikasi NetBeans. Dari teman saya, langsung saja untuk mengusulkan waktu. Ya, pertama-tama itu kalian yang ingin membuat program dengan NetBeans itu kalian yang pertama klik file, lalu new file. Setelah itu nih, ini jangan lupa kategorinya kalau bisa di Java dan projectnya di Java application. Lalu kalian klik play. Setelah itu ini di project folder ada juga namanya sesuai yang kalian inginkan. Misalkan nih latihan Java tulis kelompok, lalu klik play. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini nih. Di tampilan kalian membuat file yang kalian inginkan. Lalu setelah itu ini kalian klik new file di bawah yang filenya ya, new file, lalu klik next. Setelah itu kalian nanti nama sesuai nama yang kalian inginkan. Lalu klik next. Tampilan ini tampilan utamanya. Tunggu. Ini yang putih nih, yang katakan up ini. Ini kalian bisa hapus, dan kalian juga tidak hapus juga nggak apa-apa. Ini hanya komentar dari aplikasi NetBeans-nya ini. Lalu ini PX kelompok ini dia udah ada dari awal sebelum kalian nama file identitas Java ini. Lalu kode nih, public left identitas. Di sini kan saya akan membahas tentang identitas nama dan NPM. Saya mencari nama NPM. Yang pertama itu public left identitas. Lalu kodenya objeknya itu nama nih. Ini objek yang kita cari. Lalu kedua objek yang kita cari itu NPM. Lalu jangan lupa untuk dengan public identitas. Kalau mencari identitas lalu NPM. Setelah public identitas, jangan lupa ditulis nama dan NPM. Nama NPM. Ini public. Setelah public nama objeknya string yang nama. Lalu di bawahnya nama sambungan yang nama. Yang kedua public get NPM. Sampai mencari nama dan NPM. Ini objeknya ini long NPM. Di bawahnya jangan lupa NPM nya. Lalu dengan publiknya dengan publik void. Bentuknya itu jangan lupa biasanya dengan publik string namanya. String
virtual. Nah, itu artinya untuk kelompoknya Pak. Nah, di sini nih. Ini kalian bisa hapus, kalian juga tidak itu nggak apa-apa. Lebih baik dihapus biar biar rapi lah. Ini kita intinya ibaratnya ini kita usulan niatnya untuk mahasiswa mulanya mahasiswa lalu klik mahasiswa maksudnya nah ketik name nah name ini kita ganti dengan nama kita ibaratnya ini apa yang dia nomor ini dengan nama kalian masing-masing. Lalu yang kedua ini mahasiswa MPN. Nah ini MPN kita masing-masing. Ini maaf ada kesalahan ini nah ini kodenya untuk penjelasan kalian itu nggak maksudnya untuk penjelasan program ya. Nah lihat nih untuk penjelasan programnya itu misalnya klik yang ini bagian tombol di Windows run atau klik F6. Nah sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya yang mendengarkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.